wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, mari kita lakukan tepuk semangat agar kita lebih semangat. Mari kita lakukan 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen, akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semuanya. Baik, hadir semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu mengenai surah Al-Kafirun. Nah, apa yang kamu ketahui arti dari surah Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Nah, benar sekali. Arti dari surah Al-Kafirun yaitu orang-orang kafir. Nah, surah Al-Kafirun ini terletak di urutan 109 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Kafirun ini juga memiliki arti yaitu orang-orang kafir yang membujuk Nabi Muhammad SAW agar mau mengikuti agama mereka. Dengan balasannya mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad menolak dan berkata, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, surah Al-Kafirun ini menegaskan tentang keteguhan dalam memeluk agama Islam dan sikap toleransi. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membaca surah Al-Kafirun. Kalian ikutin Ibu juga ya nanti membacanya. Pertama Ibu baca dulu, selanjutnya kalian yang membacanya. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anak, kita akan mengartikan surah Al-Kafirun. Nah, ayat yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakan Muhammad,
wahai orang-orang kafir. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, gitu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang pertama surah Al-Kafirun, yang artinya tadi kan kita sudah tahu orang-orang kafir. Nah, surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dengan jumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Nah, surah Al-Kafirun memberi tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar jangan menghiraukan orang kafir yang selalu menghina ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengancam beliau, namun beliau tidak pernah takut. Nah, orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Nabi Muhammad SAW menolak bujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan tawaran lain. Mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Syaratnya, tahun berikutnya beliau bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah. Menjawab tawaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang mengatakan, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, surah Al-Kafirun mengajar kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah, yaitu bergaul dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadahnya. Nah, secara garis besar kandungan isi dari surah Al-Kafirun yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, tidak boleh mempercampur adukan keyakinan dalam toleransi agama. Nah, selanjutnya anak-anak, anak-anak, surah Al-Kafirun ini
mengajarkan kita untuk bertoleransi. Nah, apa saja contohnya? Ada yang tahu? Nah, yang pertama contohnya yaitu tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Yang kedua, tidak ikut campur urusan agama orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita. Membiarkan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Selalu rukun walaupun berbeda agama. Selalu berpikir baik kepada masyarakat yang berbeda agama. Berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Tidak merusak tempat ibadah orang lain, saling peduli dan tolong-menolong walaupun berbeda agama. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama ketika beribadah. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait surah Al-Kafirun? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, minggu depan kalian hafalkan surah Al-Kafirun satu persatu di depan kelas. Ibu akan menilai. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.